Welcome back everybody. Balik lagi sama Om Gendut. Hari ini Om mau melanjutkan yang kemarin ya, mengenai busi asli dan palsu. Jadi kemungkinan yang kemarin itu yang murah itu palsu ya guys, karena memang berbeda banget dengan yang versi dari official store-nya. Jadi ya udah, akhirnya Om beli lagi yang official store-nya, karena yang original kemarin Om udah pasang di mobil Om. Nah ternyata ada beberapa perbedaan nih setelah kita bandingkan secara fisik ya untuk businya ini. Secara fisik kalian bisa lihat di bagian ini, di bagian lengkungan ininya ya. Nah di sini, oke, kalian perhatikan kalau yang original itu dia melengkung ya, jadi nggak kotak gitu. Sedangkan kalau yang versi palsu KW yang murah ini itu dia agak kotak ya di bagian sininya tuh. Jadi dia langsung kotak begitu, sedangkan yang ini agak dia ngelengkung ya, lebih melengkung. Terus dari warnanya juga ini kebiru-biruan, sama kemarin itu di sini ya, nah di sini ada seri BKR6E, sedangkan kalau yang KW itu dia tuh cuma tulisan Jepang gitu aja ya. Sama kalau dari ini, dari tulisan di porselennya ini, di keramiknya ini, yang palsu itu warnanya lebih gelap ya dibandingkan yang asli. Kalau untuk ujungnya yang palsu itu lebih hitam, kalian bisa lihat sendiri di sini lebih gelap warnanya, dan yang original itu lebih terang. Nah, kenapa ini Om bahas lagi? Karena ternyata setelah Om baca-baca dan Om nonton beberapa video, ternyata bahaya juga nih kalau kita pakai busi yang palsu ya, nggak original. Nah, salah satunya yang pertama, dia bahannya ini kan kita nggak tahu nih bahannya bagus atau enggak. Nah, ada beberapa kejadian di mana bagian ininya putus, pecah atau putus, atau ya intinya nyangkut lah di blok mesin gitu. Kalian kan nggak mungkin, maksudnya nggak mau kan mobil kalian blok mesinnya nyangkut dengan busi palsu ini gitu. Karena memang kualitas dari bahannya itu kita nggak tahu ya bahannya apa yang mereka pakai. Yang pasti ini bahan yang mungkin nggak sesuai standar gitu. Jadi ada yang sebagian di sininya patah, terus ada yang ininya pecah, sehingga membuat mesin mobilnya jadi perlu diturun mesin ya, sehingga uang yang dikeluarkan itu jauh lebih mahal dibandingkan membeli busi original. Karena busi original ini juga selisihnya nggak banyak ya, harganya 10 ribuan gitu. Nah, selain dari material, terus dari ininya pecah dan lain-lain, ternyata pas dites pakai multitester, Om lupa sih apa yang dites, kayaknya hambatan ya yang dites. Itu kalau yang original itu karena memang original, mereka kan ada QC ya untuk hambatannya tersebut, untuk elektroniknya gitulah ya, untuk mereka ada nilai namanya nilai toleransinya itu sekitar 4-5 gitu ya kalau yang original gitu. Dan itu bener, ada beberapa yang ngetes itu yang original angkanya pasti begitu. Nah kebetulan Om nggak punya alatnya, jadi Om nggak bisa ngetes untuk bagian elektriknya itu ya. Nah kalian bisa cek sih di video-video konten kreator yang lain, itu mereka pakai alat multitester gitu, dia jadi dites ya ini untuk hambatannya atau apa gitu. Nah itu nilainya rata-rata segitu tuh, toleransinya antara 4-5 gitu. Sedangkan kalau yang palsu, yang KW-KW gitu, itu jauh-jauh banget. Ada yang 400, ada yang berapa ratus gitu. Dan itu pun nggak semuanya sama. Jadi antara satu busi dengan satu yang lainnya itu selisihnya bisa jauh sekali. Coba kalian bayangin aja kalau komponen elektronik di mobil kalian yang harusnya standarnya 4, tapi kalian pasang yang 400 atau 500, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, efek paling buruk yang kemungkinan bisa terjadi adalah nanti akan ada kerusakan elektrikal pada mobil kalian. Ya, paling parahnya ECU kalian bisa kena dampaknya, guys. Dan harga ECU itu kan lumayan ya. Harga ECU itu lumayan, guys. Nggak murah, guys. Jadi kalau gara-gara selisih harga 10.000 ECU kalian rusak, nah itu menurut Om nggak worth it banget sih.
Nah, selain ecu kalian rusak, juga ada kemungkinan ini bisa konsleting ya, karena ini kan masalah elektrikal ya. Elektrikal itu ya ada kemungkinan kalau gagal bisa konsleting, dan efek paling buruknya adalah kebakaran guys. Jadi bisa aja blok mesin kalian terbakar, atau ya kelistrikan kalian mengalami konsleting ya. Jadi ini cukup berbahaya sih, gara-gara lebih murah 10.000 kalian beli yang KW yang palsu ya. Dan pada akhirnya misalnya amit-amit terjadi kebakaran, apa yang terjadi? Itu biaya servisnya, wah kalau sampai kebakar semua gimana mau servis lagi guys? Kalian harus ganti mobilnya ya. Jadi pesan Om, tolong diteliti lagi sebelum kalian pasang ke mobil kalian, karena kalau kalian pasang di mobil kalian ini ya resikonya cukup besar ya. Resikonya cukup besar dari turun mesin. Kalau blok mesinnya misalnya nyangkut ini di blok mesin, harus turun mesin itu. Terus yang kedua, ecu kalian bisa kena ya, ecu kalian kena itu lumayan juga biayanya. Terus bisa konsleting, bisa kebakaran, waduh pokoknya resikonya ngeri-ngeri guys. Oke guys, kurang lebih kayak gitu ya untuk sharing Om kali ini ya. Semoga aja bermanfaat buat kalian ya. Buat kalian yang tetap masih mau pakai yang murah, yang imitasi, yang KW ya terserah kalian juga sih, karena memang mobil-mobil kalian juga gitu. Cuma Om ya sedikit share pengalaman aja, karena memang Om penasaran kemarin itu kenapa ada harga yang jauh berbeda. Nggak jauh sebenarnya, 10.000. Makin kesini tuh makin pinter mereka ngejual produk-produk KW dan palsu ini. Mereka selalu bilang ini harga distributor atau harga kulakan gitu ya. Jadi mereka jual sedikit lebih murah daripada yang originalnya gitu. Jadi kadang-kadang kas konsumen pun tertipu. Dan ini yang Om beli itu terjualnya banyak sekali loh. Dan kalian harus hati-hati karena terjualnya banyak sekali guys. Nah, dari review yang Om baca juga sebagian besar ini yang beli adalah toko-toko spare part offline atau bengkel-bengkel. Jadi ya kalian perlu hati-hati guys kalau kalian ganti busi ya. Perlu kalian teliti lagi, pastikan lagi itu original. Oke guys, pastinya kalian nggak mau ya mobil kalian atau spare part mobil kalian kena efek dari busi palsu ini. Oke, kurang lebih gitu aja guys, share pengalaman mengenai busi atau spark plug untuk mobil Suzuki Swift. Semoga bermanfaat guys. Kira-kira kalian ada tema apa lagi mengenai mobil Swift yang mungkin kalian pengen kita bahas bareng-bareng? Boleh ketik di kolom komentar ya. Siapa tahu Om bikin videonya. Oke, bye bye everybody.